Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Sukandar dari Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrumangu, Kabupaten Cilacap, bertugas di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dan diperbantukan di SMP Negeri 1 Sidarja. Hal ini sedikit mau mengupas tentang macam-macam sujud. Yang pertama adalah sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, dan yang ketiga sujud tilawah. Pengertian sujud syukur yakni sujud yang dilakukan karena mensyukuri nikmat Allah disebabkan telah dikaruniai nikmat atau keberhasilan atau telah terlepas dari bahaya, baik kenikmatan atau musibah yang bersifat individu atau yang bersifat umum bagi umat Islam. Nah, tata caranya untuk sujud syukur: yang pertama berdiri menghadap ke arah kiblat, yang kedua membaca niat, yang ketiga melakukan gerakan takbiratul ihram, yang keempat melakukan gerakan sujud syukur 1 kali, yang kelima membaca doa sujud dalam posisi sujud, yang terakhir duduk seperti di antara 2 sujud. Niatnya yaitu nawaitu sujudas syukri sunatan lillahi ta'ala, yang artinya ya saya mau melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Tata cara sujud syukur yaitu membaca niat, dilakukan dengan membaca takbir menurut Imam Syafi'i ini, sedangkan menurut Imam Malik dan Hanafi tidak usah atau cukup tidak membaca takbir langsung sujud. Kedua, melakukan sujud dengan membaca doa sujud syukur yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sujud kemudian duduk daripada sujud. Yang terakhir mengucapkan salam seperti setelah selesai sholat. Nah, hikmah sujud syukur: orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Itulah sujud syukur. Kemudian yang kedua adalah sujud sahwi. Pengertiannya, sujud sahwi merupakan salah satu ibadah yang diterapkan ketika seorang mukmin melakukan sholat.
secara bahasa az-zahwi artinya lupa atau lalai. Kalimat az-zahwu fi syai'in mempunyai arti meninggalkan sesuatu dengan tanpa disengaja atau tidak tahu. Sedangkan kalimat az-zahwu syai'in mempunyai makna meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Berdasarkan penjelasan istilah, sujud sahwi merupakan sujud dengan tujuan untuk menambal kekurangan yang dilakukan waktu sholat tanpa harus mengulangi sholatnya. Perkara dilakukannya dikarenakan lupa, tidak tahu, meninggalkan, atau menambahkan sesuatu dalam sholat. Doanya bagaimana? Sujud sahwi tatkala sujud membaca subhanaman la yanamu wala yashu. Sekali dalam satu sujud boleh, 3 kali boleh. Artinya maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Tata cara sujud sahwi yaitu setelah membaca tasyahud akhir, niat sujud sahwi dalam hati. Kemudian melakukan sujud 2 kali sebelum salam dengan membaca subhanaman la yanamu wa la yasu. Tiap sujud 1 kali boleh, 3 kali boleh, kemudian salam. Hikmahnya melakukan sujud sahwi, 1, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Itulah sujud sahwi. Kemudian yang ketiga yaitu sujud tilawah. Ya, pengertiannya sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seorang karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Sajadah adalah ayat yang menerangkan atau memerintahkan sujud dalam Al-Quran. Ayat ini dikenali dengan ditandai adanya simbol tugu atau kubah yang terletak pinggir baris ayat tersebut atau terletak di ujung dan di akhir ayat sajadah. Sujud ini hukumnya sunnah dan sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Apa tujuannya dilakukan sujud tilawah? Sujud pada umumnya merupakan bentuk kedekatan seorang hamba dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam sujud seluruh kondisi anggota tubuh mengambil bagian untuk melaksanakan tunduknya seorang hamba kepadanya. Sehingga sujud tilawah salah satu bentuk yang dilakukan guna sebagai wujud merendahkan atau atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa ayat sajadah dalam kitab suci, yaitu ada 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Ada Quran surat Al-A'raf ayat 206, ada Quran surat Al-Isra ayat 109, ada yang ketiga itu surat Ar-Ra'd ayat 15. Itu diantaranya itu. Tata cara sujud tilawah: pertama niat, biasa membaca takbir, kemudian sujud 1 kali. Nah, di dalam sujud kita membaca sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi hauli wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Cara melaksanakan sujud tilawah ada 2 tata cara. Dikala mendengar surat sajadah di waktu sholat dan di luar sholat. Ketika mendengar di waktu sholat, maka kita langsung sujud dan membaca bacaan sujud tilawah tersebut. Setelah selesai, kemudian melanjutkan sholat lagi. Kalau di luar sholat,
mendengar suara sajadah, langsung niat. Setelah itu menghadap kiblat dan takbiratul ihram, langsung sujud membaca bacaan sujud tilawah, kemudian duduk seperti duduk atahiyat akhir, kemudian salam. Hikmahnya untuk sujud tilawah yakni menghindarkan kita dari sikap sombong, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menumbuhkan kesadaran kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.